Kalau hanya sekedar menyalin saja, menyamapersiskan saja, anak SD pun bisa. Nggak usah jauh-jauh lah, maaf saya singgung. Kitab suci Anda dibakar waktu zaman dulu, hanya untuk menyamakan mushaf-mushaf itu. Ya kan? Apa tujuannya? Kenapa harus dibakar, dimusnahkan? Apakah memang katanya ilah kalian sendiri yang melindungi ayat kitab kalian? Atau memang ternyata manusia sendiri yang kalian sendiri, umat kalian sendiri yang melindungi kitab suci kalian itu supaya terlihat sama semua? Kalau Kristen apa adanya, memang itu adalah ayat yang disisipkan, memang situ memang ditambahkan oleh manusia. Halo Sobat Naro, dimanapun kalian berada, senang kembali di dalam The Naro Sabda. Senang untuk terus juga bisa berbagi, sharing tentang satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran Sabda Allah, di mana kami selalu konsisten ingin membongkar, menghancurkan mitos-mitos yang beredar di dunia ini, ya, di sekitar kita gitu ya, yang mungkin selama ini membelenggu kita, ya, supaya kita tunduk dengan satu doktrin yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa maunya pencipta, sang pencipta kita, Tuhan kita. Kemarin saya mendapatkan sebuah DM ataupun pesan begitu ya, dari seseorang yang bisa dikategorikan sebagai polemikus non-Kristen gitu ya. Nah, saya sudah tahu sih sebenarnya latar belakang agamanya seperti apa, tetapi saya di sini sekali lagi bukan untuk menjelekkan agama beliau, bukan untuk mendiskreditkan ataupun mengecilkan satu kepercayaan begitu, tetapi mari kita uji apakah mitos yang coba dibangun dan juga coba dilemparkan oleh beliau ini bertahan di hadapan logos, ya, sang firman Allah itu sendiri gitu ya. Nah, pesan apa yang dia sampaikan? Ya, ini adalah seorang yang bernama, akun Instagramnya itu adalah Dialectical Truth ya. Jadi saya lihat di bagian profilnya begitu, memang dia menampilkan ayat dari Kristiani dan juga umat Muslim gitu ya. Saya melihat menduga itu Yohanes 17 ayat 3 dan juga di An-Nisa ya 171 itu berbicara tentang keesaan Allah gitu ya, atau bahwa Allah itu satu ya, bahwa dia yang dipercaya sebagai zat oleh umat Muslim itu yang mengutus nabi-nabinya, begitulah kurang lebih. Mungkin ini adalah seorang polemikus yang mau, saya tidak tahu apa, mengadu domba gitu, tetapi dia mengajukan sebuah pertanyaan ya, ketika dia tahu saya seorang rohaniawan, saya memperkenalkan sebagai seorang pendeta gitu ya. Dia bilang bahwa, halo Pak, ya saya bacakan dia chattingnya gitu ya. Menurut Bapak memilih air putih yang masih murni atau yang sudah dicampur dengan racun, kira-kira begitulah chattingnya ya. Ya terus kemudian saya jawab gitu kan, maksud air putih di situ apa gitu ya. Karena kalau kita mau bicara air putih ya standarnya harus sama dulu, karena saya tahu ya arahnya kemana. Ya rata-rata polemikus Muslim yang non Kristen begitu ya, itu kan memang mau memberikan analogi seolah-olah nanti ujung-ujungnya supaya memperlihatkan bahwa memang ada ayat di dalam Alkitab itu yang sudah dipalsukan atau sudah tidak ada atau disisipkan, ditambahkan ya, yang jadi itu sudah tidak murni lagi katanya gitu lah. Ya saya tahu arahnya mau kemana, tetapi kita perhatikan ya bagaimana si Dialectical Truth gitu yang mengaku sebagai mungkin seorang cendekiawan ini memberikan analoginya. Dia menganalogikan bahwa ayat firman Tuhan, firman Allah begitu ya, itu dia umpamakan seperti air putih yang masih murni lah. Makanya saya tanya, air putih yang seperti apa yang Anda maksud? Karena untuk Anda mau memandang Alkitab yang diimani oleh orang Kristen itu jangan dengan kacamatanya agama Anda gitu ya. Harus dengan kacamata iman Kristen gitu. Nah, makanya saya tanya, air putih yang bagaimana? Dan dia berikan di situ bahwa standar air putih yang dia maksud adalah sumbernya yang daripada Tuhan, katanya, tentu yang murni dari pegunungan, sumber mata air itu yang belum tercampur dengan tangan ataupun olahan manusia. Terus saya bilang, oh itu standar Anda, itu standar air putih Anda. Ya terus dia bilang lagi, ya itu memang itulah sumber mata air, memang air putih itu yang dari situ semua. Anda nggak bisa membantah, dia bilang. Enggak, ini bukan masalah sumber, saya bilang. Ini masalah air putih yang Anda maksud itu yang seperti apa. Dan air putih yang saya maksud seperti apa. Ya kita ibaratkan lah, misalkan dia
air putih yang dia maksud adalah air putih yang ada di pegunungan. Lalu saya berikan jawaban bahwa air putih yang saya maksud bukan yang seperti itu. Air putih yang saya maksud, yang saya minum setiap hari, itu adalah air putih yang sudah dikemas di dalam botol. Sudah kemasan, sudah diolah oleh tangan manusia, yang sudah tercampur dengan zat-zat kimia, atau bahkan mungkin racun lah, masuk ke dalam tubuh ini. Ya, itu maksudnya. Nah, saya sudah tahu arahnya kemana. Jadi maksud menurut dia air putih yang sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia, racun, yang sudah tercampur dengan olahan tangan manusia itu sudah tidak murni lagi katanya gitu. Padahal padahal di dunia ini tuh sebenarnya saya sudah jelaskan tidak ada yang murni di sini. Selama kita di dunia ini semua sudah tercemar. Manusia tercemar oleh dosa, bumi ini sudah tercemar oleh racun. Jadi Anda jangan sok-sokan, ya kalian itu polemikus itu jangan sok-sokan untuk bilang bahwa ada yang murni di dunia ini. Nggak ada, semua sudah tercampur. Even kitab suci yang kita percaya itu sudah tercampur dengan pikiran manusia, dengan latar belakang manusianya. Ya, makanya orang umat Kristen percaya bahwa kitab suci yang dipakai, yang dibaca itu ya memang sudah tercampur dengan pikiran manusia, dengan latar belakang manusia itu sendiri, dengan maksud teologi manusia itu sendiri. Tetapi kan bukan berarti bahwa ayat itu atau kitab suci itu menjadi palsu, menjadi tidak murni lagi, bukan seperti itu. Makanya saya bawa maksud standar air putih kamu itu seperti apa, saya bilang gitu kan. Ternyata beda standarnya kan. Makanya di situ di chat itu saya jelaskan, di dunia ini sudah tidak ada yang murni lagi. Kalau kamu cari air putih yang murni, ya kamu cari di surga sana. Itu baru murni. Even pegunungan pun, itu mata air di pegunungan pun itu harus dicek. Gitu kan. Saya katakan di situ bahwa Anda tahu nggak hujan buatan? Anda tahu nggak ada pemanasan global yang disengaja oleh buatan manusia? Dan dari situlah air yang ada di pegunungan itu berasal. Air yang dipanaskan secara manual oleh manusia itu menguap dan menjadi embun, lalu turun ke pegunungan. Itu bukan lagi air putih murni, itu sudah tercampur dengan proses manusia. Waktu mungkin zamannya Adam dan Hawa itu mungkin masih murni, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Ya, Anda mau cari sampai ke ujung manapun, ke pedalaman manapun, ya karena cuaca ini juga sudah dimodifikasi oleh tangan manusia. Ya, kalau Anda mau pakai analogi air putih itu, jadi kalau Anda mau pakai analogi, ya kita bahas analogi dengan logos, dengan logika, dengan sedetail-detail mungkin, supaya apa, standar Anda dan standar saya itu sama gitu loh, maksud saya, untuk si dialectical truth ini gitu ya. Nah, makanya panjang cerita di chat itu, dari kesimpulan di chat itu ya, dia bilang bahwa saya tidak berani untuk bahas tentang ayat. Padahal saya bilang, sebelum membahas ayat Alkitab, orang Kristen, Anda harus samakan dulu kacamata Anda dengan kacamata saya. Ya. Terus intinya dia bilang, oke, dia sudah di situ di chat dia, oke, bahwa standar saya sekarang sudah berubah tuh ya. Yang tadinya dia bilang air pegunungan, sekarang dia bilang oke, disamakan saja standarnya dengan standar air botol kemasan yang seperti saya. Artinya sudah tercampur dengan zat kimia yang sudah tercampur dengan olahan tangan manusia. Yang dia bilang itu sudah tidak murni lagi. Yang dia bilang itu sudah tercampur dengan racun lah begitu ya. Nah, ini artinya kalau sudah sama kacamata, sama sudut pandang, ya kan enak jadinya untuk membahas nanti apakah ternyata di ayat Alkitab itu ada yang berbeda, kok ada yang ditambahkan, ada yang disisipkan, sudah tidak murni lagi. Nah, kan jadi enak. Ya, nah kenapa saya bilang umat Muslim ataupun polemikus yang bukan Kristen ini sepertinya tidak bisa keluar daripada pandangan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu sudah dipalsukan, sudah ditambah-tambah. Kenapa? Ya ini kita bisa lihat ternyata dari analogi air putih yang diberikan gagal paham, memberikan analogi yang benar. Jadi kelemahan kalian itu analogi yang kalian berikan sudah salah. Tidak bisa bertahan di hadapan sang logos, sang firman Tuhan itu sendiri. Ya, bukan saya sombong, saya ingin menunjukkan bahwa saya lebih hebat, bukan, tetapi logika Anda itu tidak bisa bertahan. Logika yang palsu tidak bisa bertahan di atas hikmat Tuhan. Dan di situ dia juga salah memberikan kesimpulan. Dia dikatakan di situ di chatnya bahwa Anda bisa meyakini bahwa air putih yang Anda setiap hari Anda minum itu baik untuk tubuh Anda. Ya, Anda sudah positive thinking, dia bilang. Padahal itu air putih itu kan sudah tercampur dengan zat kimia, dengan racun dan sebagainya macamnya. Nah, saya bilang itu kesimpulan yang salah. Saya bukan positive thinking, tapi itu sudah terbukti fakta bahwa meskipun saya minum
air putih yang sudah terkontaminasi dengan tangan manusia, zat kimia, dengan racun sekalipun, yang saya beli di air isi ulang galon, tapi sampai saat ini puji Tuhan, ya, puji Gusti, bahwa tubuh saya bukan hanya sehat, tetapi sangat amat sehat. Saya bisa donor darah, saya bisa bantu yang sedang sakit, saya bisa tengok, bahkan saya ke rumah sakit pun saya tidak sakit. Mungkin kalau orang lain ke rumah sakit bisa tertular penyakit, saya enggak, puji Tuhan. Bahkan mohon maaf ya kalau saya boleh sombong, bahkan saya yang tiap hari minum air kemasan yang sudah dicampur zat kimia, itu bisa jadi lebih sehat daripada orang yang tinggal di pedalaman yang minumnya itu dari air pegunungannya langsung. Siapa yang bisa menjamin air di pegunungan itu lebih sehat daripada air kemasan? Anda belum pernah menguji sendiri kan? Siapa tahu airnya itu sudah tercemar dengan polusi, siapa tahu airnya itu sudah tercemar dengan tanahnya yang beracun, atau siapa tahu airnya sendiri kadar asamnya terlalu tinggi dan itu merusak tubuh Anda, kan nggak tahu. Sedangkan yang di kemasan sudah diuji di laboratorium, meskipun ada zat kimianya, meskipun ada proses kimiawi di sana, tapi setidaknya dikasih tahu di sana bahwa kecil mineralnya, kemurniannya masih berapa persen, masih lebih besar gitu kan. Nah seperti itulah kenapa kalian itu gagal memahami kitab suci orang Kristen itu seolah-olah seperti sudah dipalsukan, karena jawabannya adalah bahwa zat kimia yang sudah masuk ke dalam air putih yang Anda maksud itu Anda anggap sebagai racun. Jadi orang ini tuh, si dialectical truth itu menganggap bahwa kalau ada sebuah air putih yang sudah tercampur dengan zat kimia ataupun olahan tangan manusia, itu sudah menjadi racun, itu sudah tidak murni lagi, itu sudah tidak berguna lagi, itu sudah dapat membunuh kamu, dapat membinasakan kamu. Itulah pandangan kalian. Ada ayat yang ditambah-tambah di dalam Alkitab, Anda anggap racun. Ada catatan kaki, seperti yang dibilang sama si Donditan itu, Pak Donditan. Ada ayat yang sudah tidak asli ini, berarti itu racun, itu membunuh, itu merusak kitab suci, itu merusak firman Tuhan. Itu kan pandangan kalian. Kalau di sudut pandang kami, itu bukan menjadi racun, tetapi itu malah menjadi vitamin. Itu menggambarkan kekayaan firman Tuhan, kekayaan sabda Allah, kekayaan intelektual di dalam Alkitab. Itu dua perbedaan hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Itulah yang membuat sekali lagi kalian gagal paham. Nah, kalau si orang tadi sudah mau menyamakan persepsi ini, bahwa dia mengaku bahwa oke, saya samakan, maksud air putih yang saya maksud itu berarti adalah botol kemasan yang sudah tercemar oleh tangan manusia. Artinya kamu juga harus menerima bahwa firman Tuhan yang sudah ada di Alkitab itu, yang sudah terkontaminasi dengan pikiran manusia, dengan maksud teologis manusianya, dengan latar belakang manusia itu sendiri. Ambil contoh lah, misalkan seperti tulisan Paulus menggunakan latar belakangnya sebagai orang Yahudi, sebagai seorang ahli Taurat, ya kan, sebagai juga seorang yang mantan bukan orang Kristen, dia gunakan itu, yang punya argumen yang keras gitu, dia gunakan itu untuk menulis firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa menggunakan itu. Makanya saya katakan di dalam cerita itu, kalau Tuhan orang Kristen itu, ya sebenarnya juga Tuhan kita semua, itu bisa menggunakan semua hal, ya, termasuk menggunakan manusia ketika dia berfirman. Teladan kami yaitu Yesus Kristus, dialah sang firman itu sendiri yang datang ke dunia, yang lahir ke dunia. Allah itu sendiri yang datang ke dunia, yang lahir ke dunia, dengan menggunakan proses manusia. Kalau kita lihat Allah, sang pencipta, Tuhan itu sendiri, ya, dia bisa menembus semua dimensi, dia bisa menembus semua alam di luar sejarah manusia. Dia bisa lakukan itu. Tanpa melibatkan manusia, dia bisa melakukan itu. Tapi Tuhan yang diimani oleh orang Kristen tidak seperti itu. Bukan Tuhan yang egois, yang cuma duduk di tahta dan kemudian tidak mau masuk ke dalam histori atau sejarahnya manusia. Tuhan yang diimani oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang mau datang ke dalam sejarahnya manusia. Makanya Yesus sendiri menggunakan kemanusiaan, menggunakan sejarah manusia, yaitu dia datang ke era mana orang Yahudi ketika itu di dalam jajahan orang Romawi, dan ketika di mana hukum penyaliban itu ada. Makanya Yesus menggunakan itu sebagai proses manusia. Tuhan mengizinkan itu, dan dia mati di atas kayu salib. Tetapi itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat-umatnya, menyelamatkan kita yang berdosa, yang sudah terjerembab di dalam dosa. Kalau Tuhan tidak menggunakan cara seperti itu, maka kita semua binasa. Jadi seperti ayat di dalam Alkitab juga, kalau Tuhan tidak menggunakan manusia, tangan manusia untuk menulis firman-Nya,
Tuhan tidak menggunakan otak akal kita untuk memproses sabdanya yang entah kita mungkin tidak mengerti bahasa surga seperti apa. Bagaimana kita bawa orang manusia yang pikiran kita yang terbatas ini mau memahami bahasa surganya Tuhan kita. Maka dari itu proses manusiawi itu sangat-sangat ilmiah, ya sobat semua. Tapi kan tujuannya sama, yaitu supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, supaya kita jadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan menggunakan bahasa manusia. Bahkan terlebih lagi Yesus mati di atas hukuman manusia, yaitu disalib ketika itu. Jadi kalau Anda masih percaya dengan dongeng-dongeng, terbang ke bulan lah, terbang ke langit ketujuh, padahal Anda sendiri masih manusia, sekalipun Anda gelarnya nabi, ya kan, Anda punya dosa juga kok. Anda bahkan ditegur sama ilah Anda sendiri gitu kan, bahwa Anda ini orang berdosa. Jangan coba-coba Anda mau melepaskan kemanusiaan yang ada di dalam proses ketika nabi itu menulis firman Tuhan. Jangan coba-coba Anda lepaskan proses kemanusiaan itu. Dan Anda bilang, Anda tuduh itu adalah racun, seperti racun yang masuk ke dalam air putih. Kan konyol gitu. Kenapa Anda nggak sekalian bilang ketika ada seorang nabi, seorang rasul yang menerima wahyu dari Tuhan dengan bahasa, misalkan bahasanya saat itu bahasa Arab, bahasa Ibrani, kenapa Anda nggak bilang itu adalah racun? Karena bahasanya sendiri kan bahasa yang ada diciptakan oleh manusia, ditemukan oleh manusia, bukan bahasa yang turun dari surga. Kecuali kalau memang Anda percaya bahwa bahasa Arab atau bahasa Ibrani itu muncul dari surga, bahasanya Tuhan gitu. Ya kalau gitu, untuk apa ada terjemahan di kitab suci Anda? Terjemahan Indonesia, terjemahan yang lain. Anda anggap itu dong racun dong harusnya, yang bisa merusak kitab suci. Sedangkan jujur aja di Indonesia sendiri, berapa yang bisa membaca Al-Quran tanpa terjemahan dan tahu makna aslinya? Apa Anda mau bilang bahwa mereka itu sudah tercemar racun semua? Apa Anda mau bilang bahwa mereka akan masuk neraka semua karena sudah tercemar racun, sudah mati? Nah, jadi pakai logos lah, pakai logika yang benar lah. Kasih analogi itu ya. Meskipun kita harus mengakui orang Kristen itu bahwa ada kesalahan tulis. Ada begitu banyak varian teks di dalam Alkitab. Tapi itu tidak bisa mengubah makna, tujuan dari si teks tersebut. Tidak bisa mengubah tujuan teologis dari si teks tersebut. Ya, kita sebutlah misalkan ada perbedaan di koma Johannem tadi ya tentang Tritunggal itu. Tanpa ayat itu pun seluruh Alkitab ini memang membicarakan tentang Tritunggal. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masih banyak contoh yang lain di Perjanjian Lama yang terlihat seperti ini bertentangan. Ini kok maknanya beda. Ya kalau kita belajar bahasa aslinya mungkin kita akan terbantu. Ya. Tetapi sekali lagi itu tidak mengubah inti Alkitab tentang janji yang Tuhan berikan, yaitu juru selamat, Mesias yang datang di dalam rupa manusia. Sang ilahi yang datang ke dunia dalam rupa manusia, yang sudah dinubuatkan dari Kejadian 3 ayat 15. Nah ini tuh tidak dimiliki oleh kalian, ya kaum-kaum Ucelim itu, polemikus ini. Kalian nggak bisa memandang ke depan dengan pandangan seperti itu. Makanya yang kalian bisa itu ya kalian terima wahyu, apa yang didongengkan dari atas ditulis seperti robot. Itu kan yang gak masuk akal. Ya kalian teks aja, coba kalian tes aja sendiri. Apa yang diomongkan oleh dosen kalian, oleh guru kalian, oleh pimpinan kalian, tanpa direkam, coba kalian tulis sendiri. Pasti akan ada perbedaan. Ya, perbedaan cara pemenggalan katanya mungkin paling minimal. Ditambahkan sedikit mungkin dengan bahasa Anda. Tapi kan intinya sama. Jadi jangan sok ilmiah, jangan sok sains gitu ya, tapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari Anda juga tidak sains gitu ya. Justru yang tidak masuk akal itu ketika ada wahyu yang diwahyukan tetapi bisa persis dituliskan. Anda bilang itu mujizat. Ya. Mujizat yang tidak ilmiah gitu ya. Sedangkan Yesus yang mengampuni dosa semua manusia, Anda tidak mau itu mengaku itu mujizat. Kalau hanya sekedar menyalin saja, menyama persiskan saja, anak SD pun bisa. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Maaf saya singgung. Kitab suci Anda dibakar waktu zaman dulu. Hanya untuk menyamakan mushaf-mushaf itu. Ya kan? Apa tujuannya? Kenapa harus dibakar, dimusnahkan? Apakah memang katanya ilah kalian sendiri yang melindungi ayat kitab kalian? Atau memang ternyata manusia sendiri yang kalian sendiri, umat kalian sendiri yang melindungi kitab suci kalian itu supaya terlihat sama semua? Kalau Kristen apa adanya, memang itu adalah ayat yang disisipkan, memang situ memang ditambahkan oleh manusia, tapi tidak mengubah inti maksud pesan itu sendiri kan?
Kalau memang pesan itu ternyata memang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya jelas. Nggak usah orang lain, saya pun akan mengkritik. Tapi dari semua tulisan Paulus, ya, semua yang ada di teks Perjanjian Baru itu tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Silahkan kalau Anda membuktikan. Nah, jadi yang kita debatkan di sini adalah kita buktikan kenapa kok bisa ada ayat sisipan, kenapa kok bisa berbeda ada setiap varian. Apa perbedaan itu, maksudnya apa? Tujuannya apa? Bukan kita malah langsung menjudge bahwa oh ini sudah tidak asli lagi. Aduh. Ya, anak TK pun kalau cuma dibilang begitu nggak usah lama-lama diskusi ya. 1 detik udah selesai. Masa ini yang akun yang namanya Dialectical Truth ini, yang terlihat sains, terlihat ilmiah ini, cara berdialog, berdiskusinya seperti itu. Makanya saya sengaja itu kita bahas dulu mendalam lewat analogi yang dia sendiri, padahal dia bawa sendiri. Supaya apa? Supaya kita clearkan dulu analogi Anda itu bisa diuji nggak? Ya, supaya kita samakan persepsinya dulu, persepsi agama Anda dengan persepsi agama kita. Kalau sudah match, baru kita lanjut ke ayat, diskusi ayat. Lagi pula ini bumerang ya buat sobat-sobat polemikus seperti si Dialectical Truth ini, yang menganalogikan air putih tadi ya sebagai firman Tuhan yang masih suci, yang masih murni katanya ya, air putih yang dari pegunungan. Sedangkan ayat-ayat di Alkitab yang sudah terkontaminasi dengan tangan manusia, yang sudah dibuat dengan pikiran manusia, ditambah-tambahi dengan pikiran manusia, itu seperti racun, dia bilang gitu ya, yang masuk ke air putih itu. Nah, sekarang saya challenge, saya balikan bumerangnya kepada kalian semua. Tunjukkan kalau kalian bilang ada air putih dan juga ada racun, berarti ya di dalam Alkitab ataupun di dalam sabda Allah itu. Sekarang tunjukkan di mana air putih yang Anda maksud di dalam Alkitab itu, dan tunjukkan di mana racunnya. Kenapa saya challenge seperti ini? Karena ini untuk membuktikan, karena kalau dia bilang analogi air putih yang dia bilang itu sumbernya dari Tuhan itu sendiri, artinya Tuhan yang untuk semua agama begitu ya. Berarti kita challenge ya, air putih yang ada dalam Alkitab itu apakah sama nanti dengan air putih yang ada di dalam kitab suci agama dia gitu ya, ataupun dengan agama lain. Kita challenge saja. Karena dia bilang kan ini mau disamakan dengan air putih yang terkena racun. Nah, air putih mana yang dia maksud di dalam Alkitab? Ayat mana yang masih dia bilang, berani dia bilang bahwa ayat ini turun asli dari Tuhan? Ya, kita buktikan bahwa ayat yang di dalam Alkitab ini, yang dia bilang sebagai air putih ini, yang masih murni ini, sama dengan perkataan Tuhan yang dia sembah di agama dia. Ya, kalau ada perbedaan, berarti analoginya hancur. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua ya sobat. Tidak usah malu, tidak usah takut. Gereja-gereja, orang-orang percaya, orang Kristen mengakui bahwa memang di dalam kitab suci kita ada perbedaan-perbedaan varian teks, ada perbedaan tafsiran, ada perbedaan bahkan terjemahan yang ada. Ya, itu memang Tuhan izinkan supaya kita kaya berintelektual. Itu adalah bukti yang paling ilmiah di kitab suci. Ya, bukan didiktekan seperti robot, bukan dibakar beramai-ramai musafnya, bukan seperti itu iman yang kita miliki. Dan itu bisa diuji, silakan Anda bongkar kitab orang Kristen. Kami tidak marah, malah kami senang, gitu kan. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Mohon maaf dari saya ada kesalahan, tetap semangat membongkar mitos-mitos yang ada dengan satu-satunya logos kebenaran daripada Sang Pencipta. Tuhan memberkati kita semua.